Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sohibul Fajri di channel BM Group Bandung. Kali ini saya ada Progress Gen 3 tahun 2014. Ini pesanan dari Om Yoga dari Tangerang. Ini alhamdulillah sekarang sudah selesai untuk progresnya. Kita akan lepas unitnya insya Allah sore ini, karena beliau yang ownernya atau yang punya unit ini sudah ada di workshop kita. Nah, sebelum unitnya kita berangkatkan, kita akan ulas sedikit untuk modifikasinya atau upgrade-nya. Karena untuk paketan kali ini paketan upgrade ke muka Yaris atau ke Yaris 2019. Seperti apa bentuk upgrade dan kelengkapannya, kita akan ulas sedikit untuk kelengkapan unit ini. Tontonin aja terus untuk videonya, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Langsung aja kita sikat untuk bagian unitnya. Oke, kita awali aja dulu mungkin dari bagian depan ya. Untuk di bagian depan seperti biasa untuk upgradean muka Yaris itu, yang pertama kita ganti itu kap mesin, yang kedua bumper, yang ketiganya ada di bagian spakbor sebelah kiri dan juga kanan. Nah, untuk headlampnya itu udah pasti kita ganti. Ini menggunakan ori dari Yaris atau Vios generasi keempat. Ini udah kita kasih bonus lapisan anti gores hybrid ya untuk di headlampnya. Nah, untuk DRL-nya juga kita pakai yang DRL ori ya. Ini seperti ori tapi sebetulnya barangnya bukan ori. Tapi untuk bentuknya itu lebih mengikuti ke bentuk ori bawaan dari Yaris sendiri. Nah, untuk di grill tengah ini, untuk di bagian tengah ini kita itu ngambil bumper itu atau dapat bumper itu tanpa ada grill tengah. Makanya untuk grill lubang-lubang ini kita bikin sendiri ya. Ini kita bikin sendiri agar kesannya tuh di bagian sini nggak kosong gitu, nggak kopong. Jadi kita bikinkan untuk di jaringnya ini hampir menyerupai seperti sarang tawon ya, atau sarang lebah. Nah, untuk di bagian grill atas ini juga sama, kita menggunakan grill Yaris atau Vios generasi keempat, dan untuk di bagian body kit bawahnya ini sudah menggunakan yang TRD Sportivo. Nah, kebetulan untuk yang unit kali ini masih ada logo TRD Sportivo-nya. Jadi lebih menambah kesan elegan dari unitnya sendiri. Nah, untuk platnya ini masih plat bawaan, karena untuk plat aslinya nanti setelah unit dimasukkan berkasnya di Tangerang, nanti ini akan berubah menjadi plat Tangerang gitu. Oke teman-teman, kita lanjut aja lagi ya untuk ke bagian samping. Oke, untuk di bagian samping di sini kakinya kita udah rombak atau kita udah ganti. Pelek kita menggunakan ring 17, untuk ukuran seperti biasa 215/45. Nah, untuk pemilihan warna sendiri ini kombinasi warna gold ya, kuning emas. Itu requestan atau khusus requestan dari customer atau ownernya yang punya. Jadi beliau minta warnanya dibikin warna gold, jadi kita cat aja untuk warnanya di warna kuning emas. Nah, seperti itu. Untuk pelek kita naik lagi ke bagian atas. Di sini untuk paketan Yarisnya sudah dilengkapi dengan spion elektrik. Nah, spion elektrik ini kita dapat ori juga, tapi bekas ya, bekas copotan. Oke, kita lari dulu ke sebelah sisi bagian kiri. Untuk kelengkapannya sama, handle chrome, terus ada
talang air, kaca film, spion elektrik, body kit samping, pelek juga sama satu ukuran untuk di bagian depan dan juga di bagian belakang. Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang sudah dilengkapi dengan spoiler. Ini spoilernya khusus permintaan langsung dari customernya, request untuk modelnya model gawang. Karena untuk yang sudah-sudah itu kebanyakan itu permintaannya itu adalah ducktail. Nah, kebetulan Om Yoga requestnya spoiler gawang. Nah, untuk logo sudah terpasang juga, logo Pios, logo TRD Sportivo, terus grillnya kita udah kombinasikan warna hitam. Dan untuk model body kit belakang ini menggunakan drip 68 lengkap dengan lampu LED-nya. Nah, untuk kelengkapan knalpot juga sudah kita ganti. Ini kita udah upgrade ke knalpot racing. Untuk sensor parkir, kamera juga sudah lengkap. Ini untuk sistem pengamanan parkir juga kita udah lengkapi karena memang dari paketannya sudah dapat gitu. Oke, mungkin kita lanjut aja langsung ke bagian interior. Oke teman-teman, kita lanjutin untuk di bagian interior ya. Untuk di bagian interior ini full di cover atau dibungkus. Untuk di bagian jok ini kombinasi warna merah dan hitam, dominan hitam, dan ada variasi warna merah. Dan untuk lampu plafon juga sudah kita ganti pakai LED. Untuk di bagian setir juga sudah dijahit paten, udah di retrim lagi. Terus untuk sarung persneling juga sudah diganti, ini kombinasi hitam merah biar mengikuti dari konsep joknya. Terus untuk di bagian sarung rem tangan juga sudah kita ganti ya. Untuk karpet ini kita kasih bonus karena memang untuk bawaannya itu nggak ada ya. Sebetulnya untuk bawaan ekstraksi itu nggak ada karpet karet seperti ini. Berhubung kita punya stok, walaupun ini bekas tapi lumayan agar tidak terlalu kotor ya untuk di karpet aslinya yang di bawah. Nah, untuk di bagian double din ini dapat yang standar atau yang deckless ya. Ini ukurannya sekitar 6,5 inch atau 7 inch. Nah, untuk kelengkapannya juga sudah bisa mirroring, sudah USB, sudah SD, dan juga sudah ada Bluetooth. Nah, untuk di bagian dashboard ini alhamdulillah dapatnya yang masih bersih ya, yang masih mulus. Karena biasanya itu ada cacat-cacat sedikit di bagian sini, bekas lem yang susah dihilangin. Nah, kebetulan ini dapatnya yang masih mulus karena memang untuk kelas-kelas tahun 2014 rata-rata untuk di bagian detail-detailnya itu masih bagus ya. Nah, untuk penambahan di dalam interiornya itu ada cat interior. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri warnanya sudah lain karena untuk ekstraksi itu umumnya itu hitam full ya, hitam full, bahan plastik seperti ini. Nah, seperti ini untuk di ekstraksi. Kemudian customernya minta ditambahin lagi untuk di cat interior. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk di warna interior tuh sebetulnya bebas ya. Sebetulnya bebas. Itu kan kita ngecat sendiri. Jadi teman-teman mau warnanya dihijauin atau misalkan mobilnya merah, dalamannya pengen merah juga itu bisa. Tapi kebanyakan itu ngikutinnya ke Pios yang asli atau Pios G ya. Pios yang bukan diperuntukkan untuk taksi kan itu warnanya nggak hitam. Jadi ada aksen warna krem atau warna mocha ya. Jadi di sini kita ngikutin ke Pios yang pribadi seperti itu ya teman-teman. Dan untuk setir juga udah oke nih. Nah, untuk kilometernya sendiri di sini sudah menginjak kepala 120 ya. Untuk kilometernya 120. Nah, itu untuk angka kilometernya. Untuk kelas ekstraksi itu memang terbilang rendah ya untuk tahun 2014. Tapi kalau untuk dibandingkan dengan mobil-mobil pribadi ya ini udah gondrong gitu. Tapi ya wajar, namanya juga ekstraksi, pasti di mana-mana juga kilometer pasti tinggi. Nah, untuk sistem pengunci juga udah dilengkapi dengan alarm remote, sudah dengan model lipat. Nah, untuk alarm sendiri kebetulan Om Yoga ini dapatnya yang masih model lipat. Untuk yang kloter sekarang itu kita menggunakan alarm yang modelnya itu terpisah ya dari kuncinya. Jadi kuncinya masih tetap yang orsinil, tapi tombolnya bulat gitu. Tombolnya bulat bentuknya. Oke, untuk di bagian depan mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Tidak terlalu banyak yang aneh-aneh atau yang lain daripada yang lain karena memang untuk di bagian detailing seperti kelengkapan bawaan pabrikan itu kita nggak pernah ganggu sama sekali ya. Contoh seperti bentuk dashboard seperti itu kita nggak ganggu sama sekali, itu kita pure menggunakan bawaan dari mobilnya sendiri gitu. Jadi kadang
teman-teman mungkin sudah pernah sering lihat, yang sering lihat video kita, dashboard itu bentuknya ada yang apa sih, yang bekas lemnya itu nggak hilang gitu kan. Tapi kan setiap video kita selalu jelasin. Nah, contoh seperti ini kebetulan dapatnya yang mulus gitu kan. Jadi nggak setiap unit itu sama kondisinya gitu. Jadi pasti ada perbedaan-perbedaan antara kekurangan juga dan ada kelebihannya gitu. Oke, kita lanjut aja ke bagian interior belakang. Oke, kita lanjut lagi ke bagian jok belakang. Nah, untuk posisi duduk ya, kita bahas dulu untuk posisi duduk. Sini masih lega, masih luas. Atas, depan juga sama. Nah, untuk model jok mungkin udah pasti ngikutin dari yang bagian depan ya. Kombinasi hitam, merah, belakang juga sama, kombinasi hitam dan juga merah. Nah, untuk di bagian karpet belakang ini sama juga, kebetulan ada stok kita, jadi kita kasih bonus untuk karpet karetnya. Walaupun biasanya terkadang itu kita kalau lagi nggak ada stok yang bekas-bekas gini kita nggak kasih sama sekali ya, karena memang nggak ada gitu. Jadi itu teman-teman bisa beli di toko-toko variasi atau bisa beli di online sendiri. Nah, untuk di bagian belakang headrest juga sama, sudah dibungkus. Terus safety beltnya juga sama, sudah ada 1, 2, 3. Dan juga untuk mungkin ini yang sedikit minusnya tuh ini nih, tukang jok kita tuh kadang-kadang suka kedul, kalau kata orang Sundanya kedul, jadi males lah gitu buat ngilangin ini. Sebetulnya ini gampang ngilanginnya, ini cukup pakai kayu putih. Ini kan bekas tulisan ukuran tukang jahitnya gitu, mungkin takut salah atau takut lupa, jadi mereka tandai gitu. Nah, ini cara ngilanginnya cukup pakai kayu putih ya, minyak kayu putih itu bisa hilang, bisa bersih. Oke, mungkin untuk di bagian interior saya rasa cukup. Kita lanjut aja untuk di bagian mesin dan juga untuk di bagian bagasi. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk di bagian mesin. Oke, ini untuk di mesinnya sama ya untuk basicnya, karena memang dari Vios ekstraksi. Jadi untuk seri mesin, terus kode-kode spare part juga sama seperti unit-unit yang sudah-sudah. Mungkin untuk yang lebih akan saya perjelas lagi mungkin dari segi perawatan atau servis yang udah kita lakukan ke unit ini. Nah, untuk servisnya sendiri kita seperti biasa ganti oli, ganti busi, ganti filter udara, terus ganti aki baru, terus kita kuras radiator. Karena memang kalau untuk ekstraksi itu sangat rawan untuk di bagian sistem coolingnya atau sistem pendinginnya ya. Jadi kita turunin, kita kuras, bersihin dengan harapan kedepannya tidak ada terjadi overheat atau mesin kapasitas panasnya terlalu tinggi gitu. Nah, untuk di bagian engine mounting segala macam itu alhamdulillah kita udah cek dan juga masih aman dan masih layak untuk dipakai. Dan untuk di bagian kaki-kaki juga sama. Ini kemarin ada penggantian untuk shocknya karena kebetulan shock breakernya itu sudah keadaan mati atau tidak berfungsi dengan maksimal ya. Jadi kita ganti. Nah, untuk lampu-lampu juga sudah kita ganti karena memang untuk yang Vios itu satu bohlam sudah meliputi lampu lampu dekat dan juga lampu jauh. Nah, kalau untuk yang model kepala Yaris seperti ini kita robah jadi dua untuk lampunya masing-masing, satu untuk lampu dekat, satu lagi untuk lampu jauh. Nah, untuk cara merubahnya gampang sekali, itu nanti tinggal teman-teman beli aja lampu kalau nggak salah ukurannya H11 ya, H11 dan juga HB3 kalau nggak salah, atau enggak HB4. Nah, itu teman-teman tinggal rangkai aja, rakit aja untuk di bagian kelistrikannya. Oke, untuk di bagian mesin kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini untuk penutupnya tidak lupa juga kita ganti, karena untuk merubah dari Vios ke muka Yaris itu ada sedikit rongga di bagian sini. Karena untuk Vios sendiri kan nempel ke bagian sini. Disinilah kurang lebih untuk ukuran jarak bempernya. Nah, kalau untuk Yaris kan otomatis agak maju, jadi di sini ada rongga. Nah, kita kasih tutup. Ini menyerupai ori, tapi bahannya itu fiber gitu. Nah, teman-teman bisa cek aja sendirilah. Bisa lihat ini bahannya fiber, tapi setidaknya tidak mengganggu pandangan gitulah. Nggak terlalu, kesannya tuh kan kalau misalkan bolong gede gitu kan, oh ini kok jaraknya tinggi gitu kan, atau jaraknya jauh. Nah, kalau udah ada penutup ini, seenggaknya udah menambah kesan
orisinilnya gitu. Oke, lanjut aja kita ke bagian belakang. Oke teman-teman, kita lanjutin ya untuk ke bagian belakang. Untuk di bagian pengaman atau kelengkapan keamanannya sudah kita sedain dograk dan juga sudah kita sedain kunci roda. Tuh, ini masih ada airnya nih, masih baru dicuci. Nah, untuk di bagian bawah sini sudah ada ban cadangan ya. Sudah kita lengkapi ban cadangan untuk di bagian dalamnya. Nah, mungkin untuk di bagian bagasinya ukuran sekelas sedan cukup lumayan luas karena untuk bekas taksi pasti diperuntukannya untuk membawa barang-barang yang banyak. Jadi teman-teman bisa jadi nilai plus lah untuk di unit ekstraksi itu rata-rata bagasinya pasti luas gitu. Seperti itu ya teman-teman untuk di bagian bagasinya. Nah, seperti itu ya untuk kelengkapan dari unit Vios ekstraksi yang kita upgrade menjadi Vios generasi keempat atau Vios facelift, atau bisa disebut juga dengan muka Yaris. Untuk kelengkapannya kurang lebih seperti itu, dan untuk harga masih tetap seperti harga yang dulu kita pernah review atau pernah kita buka, itu di harga 85 juta ya untuk di harganya, dan penambahannya nanti bisa dikalkulasikan sendiri. Dan untuk pengurusan surat itu kena cas di sekitar 5 jutaan. Jadi untuk teman-teman sparein dananya itu sekitar 85 atau 90. Jadi unitnya selesai, berkas juga sudah siap dibawa dan sudah siap diproses. Nah, untuk garansi mesin kita jamin selama 2 bulan. Dan untuk stok unit yang tersedia di bengkel kita insya Allah masih ada. Untuk tahun 2014 generasi ketiga masih ada, 2015 juga masih ada. Jadi teman-teman yang minat bisa langsung aja japri ke nomor-nomor yang sudah kita cantumkan di deskripsi video. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menginspirasi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena memang saya pribadi belum begitu profesional ya untuk mereview unit seperti ini. Jadi ya masih belajar lah teman-teman. Dari cara berbicara juga saya mungkin masih terbata-bata karena memang saya belum bisa profesional seperti youtuber lain. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.